Manajemen udara pengendalian emisi dan partikulat. Apa itu emisi? Emisi itu gampangnya adalah segala sesuatu yang keluar ke udara dari aktivitas kita. Bisa berupa gas, asap, atau debu. Contoh, asap kendaraan, cerobong pabrik, atau debu dari lokasi konstruksi. Emisi ada yang langsung keluar, misalnya asap dari knalpot. Ada juga yang terbentuk di udara setelah bereaksi dengan zat lain. Kalau terlalu banyak emisi, kualitas udara jadi jelek dan bisa ganggu kesehatan serta lingkungan. Apa itu partikulat? Partikulat itu bagian dari emisi. Bentuknya butiran halus atau cairan kecil banget yang melayang di udara. Kita sering nyebutnya debu halus atau asap tipis. Ada yang agak besar, namanya PM10, masih bisa nyangkut di hidung atau tenggorokan. Ada juga yang lebih kecil lagi. PM2,5, ini berbahaya, karena bisa masuk jauh ke paru-paru, bahkan ke aliran darah. Sumbernya bisa dari asap kendaraan, pembakaran sampah, industri, kebakaran hutan, sampai debu jalanan. Tempat menaruh sampling cerobong terletak di gambar yang berwarna abu-abu. Di samping ini, ada bentuk alat CMIZ. Pengelolaan emisi udara di industri penting untuk kesehatan, lingkungan, dan kepatuhan hukum. Mengurangi polusi, mendukung keberlanjutan, memahami regulasi dan standar emisi udara, regulasi nasional dan internasional, misalnya PP, Permen, baku mutu emisi, standar kualitas udara ambien, dan emisi sumber tidak bergerak. Tujuan, melindungi kesehatan manusia dan ekosistem. PP 22 tahun ke-2021. Ini aturan utama. Intinya, semua kegiatan industri, pembangkit, dan transportasi wajib mengendalikan emisi. Mereka juga harus punya izin, melakukan pemantauan, dan melapor ke pemerintah. Permen LHK. Aturan teknis yang lebih detail. Misalnya, cara memantau emisi, batas maksimal gas buang, teknologi apa yang bisa dipakai, cara melapor lewat sistem resmi. Baku mutu emisi BME. Ini adalah angka batas maksimal pencemar udara seperti debu, asap, SO2, NOx, dan karbon monoksida. Setiap jenis industri punya batas berbeda. Kalau melebihi, bisa kena sanksi atau izin dicabut. Pentingnya kepatuhan regulasi, menghindari sanksi hukum, menjaga reputasi perusahaan, mendukung tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR atau ESG. Mengidentifikasi sumber emisi, sumber stasioner, cerobong pabrik, boiler, genset, sumber bergerak, kendaraan, alat berat, proses produksi, pembakaran, pengolahan bahan kimia. Penting buat inventarisasi emisi. Contoh sumber emisi di industri, CO2 dari pembakaran bahan bakar, SO2 dan NOx dari proses industri, partikulat PM10, PM2,5 dari debu dan abu terbang, VOC dari pelarut dan bahan kimia. Melaksanakan pemantauan kualitas udara, pemantauan emisi, sampling, cerobong, CMS, Continuous Emission Monitoring System, pemantauan udara ambien SO2, NO2, COO3, PM10, PM2,5, Paraleton, Gas Analyzer, Dust Sampler, Sound Level Meter. Metode pemantauan manual, pengambilan sampel berkala, otomatis, alat pemantauan berkelanjutan online, monitoring, laboratorium, uji analisis kandungan polutan. Menganalisis hasil pemantauan, bandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu, identifikasi tren kenaikan atau penurunan polutan, menentukan sumber dominan pencemar, buat laporan untuk regulator dan manajemen. Studi kasus analisis, hasil pemantauan menunjukkan NOx melebihi baku mutu, penyebab ketidakseimbangan proses pembakaran. Solusi, perbaikan sistem burner dan bahan bakar. Merancang strategi pengendalian emisi, substitusi bahan bakar lebih bersih, efisiensi energi, dan proses produksi, penerapan teknologi kontrol pencemar, SP, scrubber, filter, manajemen, operasional. Prinsip strategi pengendalian, teknis, modifikasi proses, peralatan pengendalian, manajerial, SOP, pelatihan,
audit internal, inovasi, penggunaan energi terbarukan, green technology, mengimplementasikan pengendalian emisi, pemasangan alat pengendali scrubber, bag, filter, catalytic converter, pengoperasian dan perawatan rutin, integrasi dengan sistem manajemen lingkungan ISO 14001, monitoring implementasi, catatan operasional, alat pengendali, audit internal dan eksternal, pelaporan ke instansi berwenang, melakukan perbaikan berkelanjutan, evaluasi efektivitas pengendalian, update teknologi ramah lingkungan, pelatihan SDM secara rutin, integrasi dengan program CSR dan keberlanjutan. Siklus PDCA dalam pengendalian emisi, plan, identifikasi sumber dan rencana pengendalian. Do. Implementasi alat dan strategi. Cek. Pemantauan dan evaluasi hasil. Ek. Perbaikan berkelanjutan. Manfaat pengendalian emisi. Kesehatan pekerja dan masyarakat terlindungi. Lingkungan lebih bersih. Efisiensi biaya energi dan bahan bakar. Kepatuhan hukum dan citra positif. Tantangan pengelolaan emisi. Biaya investasi tinggi. Keterbatasan teknologi. Kesadaran dan budaya kerja, perubahan regulasi, solusi mengatasi tantangan, kerjasama dengan penyedia teknologi, pendanaan hijau, dan insentif pemerintah, peningkatan kapasitas SDM dari manusia, adopsi best practice internasional, studi, keberhasilan, industri semen, reduksi emisi debu hingga 80% dengan back filter, industri energi, penggunaan low-NOx burner, transportasi, penerapan standar Euro 4. Pengelolaan emisi udara memerlukan pendekatan teknis, manajerial, dan regulasi. Pemantauan, analisis, dan perbaikan berkelanjutan adalah kunci. Komitmen bersama, udara lebih bersih, dan keberlanjutan terjaga. Terima kasih. Terima kasih.